Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam beserta hidayah. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu yakni Bapak Haji Abdul Nazum SSOSMM, dan yang saya hormati kepada rekan-rekanku sekalian. Untuk kali ini presentasi kelompok 5 yang akan menjelaskan bab jenazah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ilham Cahyuni. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengertian jenazah. Pengertian jenazah diambil dari kata al-janaiz untuk jamak dari lafaz jenazah, berasal dari fi'il janazah yang memiliki arti menutupi, dan jenazah menurut hukum yang pasti artinya keranda atau katil. Untuk membawa mayat, kalau dibaca jenazah artinya mayat. Kata jenazah bila ditinjau dari segi bahasa etimologis berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari isim masdar jaktif yang diambil dari fi'il mati jenazah yaznizu janazatan wa janazatan. Bila huruf jim dari kata tersebut dibaca fathah janazatan, kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf jimnya dibaca kasroh, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Demikian keterangan yang dijelaskan oleh sang penulis kitab Matali Al-Anwar. Janazah atau jenazah berarti mayat. Istilah ini merupakan ragam bahasa penghormatan bagi orang yang meninggal dunia. Jenazah dibandingkan mayat. Dalam kamus Al-Munawwir, jenazah berarti seseorang yang meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan sarirul mayiti atau usungan mayat. Kata jenazah adalah nama bagi mayat yang ada di dalam tanduan. Sebagian lagi mengatakan nama bagi tanduan yang ada di dalamnya mayat, dan kalau tidak ada di dalamnya mayat maka tidak dinamakan jenazah tetapi hanya tanduan. Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia yang diletakkan di dalam tanduan. Sekian pengertian dari jenazah. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Hilda. Tata cara dan aturan memandikan mayit. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memandikan mayit yaitu yang pertama, membersihkan terlebih dahulu semua najis yang ada pada badannya. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya, dan sebaiknya 3 kali atau lebih jika dianggap perlu. Siraman yang pertama dibersihkan dengan sabun, yang kedua dengan air yang bersih. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Kak Cindy Balkis. Lalu dilanjut lagi dengan pembahasan mengenai mengafani mayit. Mengafani mayit hukumnya adalah fardu kifayah. Mengafani mayit dilakukan setelah proses pemandian jenazah dengan sempurna. Disunahkan bagi mayit laki-laki dikafani sampai 3 lapis kain. Tiap-tiap lapis dari kafan itu hendaknya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Lalu ditambah lagi dengan baju kurung dan sorban. Sedangkan mayit wanita disunahkan 5 lapis masing-masing berupa sarung, baju, kerudung, dan 2 lapis yang menutup seluruh tubuhnya. Kain yang digunakan untuk kafan ialah kain yang dipakai sewaktu hidupnya dan disunahkan dengan kain yang berwarna putih dan beserta dengan wangi-wangian. Kalau tidak ada kain putih, maka boleh mengafani dengan kain apa saja yang dapat digunakan. Lanjut ke pembahasan sholat jenazah. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kamlati. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang jenazah. Nah, di sini ada sholat jenazah. Sholat jenazah termasuk
hal yang harus kita lakukan sebagai muslim ketika ada saudara kita yang meninggal. Nah, ada syarat-syaratnya dalam sholat jenazah tersebut, yaitu ada 3. Yang pertama, sholat mayit atau sholat jenazah dikerjakan seperti halnya sholat yang lainnya. Contohnya dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Lalu bersih badan, tempat, pakaian, menghadap kiblat, seperti itu. Jadi sama. Nah, yang kedua, mayit sudah dimandikan dan dikafani. Ketika kita menyolatkan mayit sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani. Dan yang ketiga, letak mayit dihadapkan ke sebelah kiblat oleh orang yang menyolatkannya, kecuali kalau sholat yang dilakukannya di atas kubur atau sholat gaib. Nah, jika sholat gaib atau sholat di atas kubur itu tidak dipermasalahkan. Nah, selanjutnya ada juga rukun-rukun sholat jenazah. Baiklah, di sini saya hanya menyebutkan saja rukun-rukunnya, tidak menjelaskan dan membacakan bacaan-bacaannya karena waktu dan juga baik. Di sini ada rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama ada niat, yang kedua berdiri bagi yang kuasa atau yang kuat, yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah, yang kelima membaca sholawat Nabi, dan yang keenam mendoakan mayit. Nah, seperti itulah kurang lebihnya tentang rukun dan syarat sholat jenazah. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kak Alia Fitria. Yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Setelah dilakukan memandikan, mengafani dan melakukan sholat, langsung jenazah bisa dibawa ke pemakaman. Ketika membawa jenazah ke pemakaman, maka hendaknya diiringi oleh kawan-kawannya yang masih hidup dengan perjalanan yang tenang. Setelah itu, dalam penguburan jenazah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat liang kubur sekurang-kurangnya jangan sampai bau busuk mayat dapat keluar dan jangan sampai dapat dibongkar oleh binatang. Yang kedua, wajib membaringkan mayat di atas lambung kanan. Yang ketiga, menghadapkan muka ke kiblat. Muka dan ujung kaki jenazah itu harus mengenai tanah dan perlu dilepaskan kain kafan yang membalut muka dan telapak kakinya, serta melepaskan semua ikatan tali-tali pada tubuh jenazah itu. Yang terakhir, yang keempat, mengubur jenazah itu tidak diperbolehkan pada waktu malam, kecuali dalam keadaan darurat. Dan penutup atau kesimpulan yang akan dibacakan oleh Kak Muhammad Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Wildan Farhan Azizi dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang bab 3, yaitu penutup atau kesimpulan. Sepanjang uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya manusia sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghormati kemuliaannya itu perlu mendapatkan perhatian khusus di dalam hal penyelenggaraan jenazahnya, di mana penyelenggaraan jenazah seorang muslim itu hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu artinya kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu. Tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Adapun 4 perkara yang menjadi kewajiban ialah 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Mensolatkan, dan yang keempat menguburkannya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari tata cara mengurus jenazah antara lain: 1. Memperoleh pahala yang besar. 2. Menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama muslim. Yang ketiga, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan bela sungkawa atas musibah yang telah dideritanya. Yang keempat, mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwasanya setiap manusia akan mati dan masing-masing supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelahnya. Yang kelima,
sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Sehingga apabila salah seorang manusia meninggal, dihormati dan harus diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang bab jenazah. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.